Selamat pagi Sobat JFM, apa kabar Anda? Senang sekali di siang hari ini kembali saya Veronica Raharja menyapa Anda di program Hormat Forum Antar Umat yang hadir setiap hari Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Persaudaraan Lintas Agama. Dan seperti yang sudah kami share di media sosial Pelita, bahwa hari ini kita akan berbincang bersama dengan Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Dan tema kita hari ini Season of Creation. Nah, apa itu Season of Creation? Mungkin kalau diterjemahkan musim penciptaan. Apakah benar? Nanti kita cross check dengan Romo Budi ya. Langsung kita sapa beliau. Selamat pagi Romo Budi. Selamat pagi Mbak Vero, selamat pagi semua sobat ya, sapaannya sobat JFM dimanapun berada. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Monggo Mbak Vero. Iya. Ya, jadi Tuhannya Romo ini, Romo kelihatan juga sehat bugar ini. Wah, selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, bahagia dalam Tuhan pokoknya. Amin, amin. Romo, tema kita hari ini Season of Creation. Season of Creation. Kalau dipetahkan secara harfiah itu musim penciptaan. Nah, tapi mungkin Romo punya pandangan tersendiri tentang tema kita hari ini. Monggo Romo. Ya, memang terjemahan secara harfiah Season of Creation, ya musim penciptaan itu yang dipakai secara resmi. Dan ini satu gerakan yang cukup panjang sebetulnya Mbak Vero dan Sobat JFM dimanapun berada. Jadi Season of Creation atau musim penciptaan ini sudah dilakukan setiap tahun dan dimulai pada tahun 1989 loh. Dan pemrakarsanya adalah sahabat-sahabat kita dari gereja ortodoks yang pada waktu itu dipelopori oleh Patriark Ekumenis Dimitros yang pertama. Lalu gereja Katolik ambil bagian di dalamnya secara intens mulai tahun 2015 yang lalu sejak terbitnya ensiklik Laudato Si yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus. Lalu kita semua concern menjalani musim penciptaan ini selama 1 bulan. Mulai dari tanggal 1 September hari ini dibuka dan ditutup nanti pada tanggal 4 Oktober. Wah, keren kan? Musim penciptaan itu. Ini sebenarnya sebuah komitmen bersama atau seperti apa nih Romo? Ya. Sehingga istilahnya Season of Creation. Season of Creation merupakan gerakan bersama secara ekumenis. Pertama-tama yang bergerak adalah umat Kristiani. Jadi bisa dibayangkan Mbak Vero, mulai hari ini sedikitnya 2,2 atau bahkan 2,4 miliar umat Kristiani didorong untuk berdoa dan berkarya dalam rangka perawatan bumi rumah kita bersama. Itu motivasinya. Jadi suatu gerakan universal, memang konteksnya ekumenis, ya gereja-gereja Kristiani apapun denominasinya, lalu kita bergerak bersama. Nah, kalau konteks universal ini sudah standar ya di seluruh dunia begitu, dan tahun ini tema yang diserukan adalah Listen to the Voice of Creation. Jadi dengarkanlah suara jeritan makhluk ciptaan yang 200 tahun terakhir ini, terutama di 50 tahun terakhir, menjerit kesakitan karena mengalami kehancuran, ya, perusahaan eksploitasi.
Itu konteks globalnya. Nah, dalam konteks lokal, kalau kita di Indonesia nggak afdol kalau hanya ekumenis, maka saya sebagai ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan KVKPAN Semarang lalu menawarkan satu terobosan, tidak hanya ekumenis tetapi juga interreligius, ya, lintas agama. Mengingat bahwa kita sebagai bangsa itu ditandai keberagaman agama dan kepercayaan. Itu alasannya mengapa kemudian selama 1 bulan ini di samping Season of Creation, kami KPKC, ya, Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan KVKPAN Semarang, menawarkan yang namanya Serawung for Creation. Jadi serawung lintas agama yang berdoa dan berkarya bukan hanya umat Kristiani, pemimpin-pemimpin Kristiani, tetapi juga agama-agama lain dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk juga sahabat-sahabat kita masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Gitu latar belakang dan juga kontekstualisasinya, Mbak Vero. Oke, baik, Romo. Ya, Sobat JFM, untuk Anda ingin bertanya seputar Season of Creation ini pada Romo Budi, saya beri kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Anda atau pendapat Anda lewat WhatsApp 085 640 50 1028. Saya ulang di 085 640 50 1028. Oke, kita lanjut lagi. Romo, ini ada yang menarik untuk tema tahun ini, Romo. Listen to the voice of creation. Kalau Romo mengartikan ini makhluk-makhluk yang mana nih, Romo, yang suaranya itu mungkin nyaris tak terdengar, yang perlu kita dengarkan justru. Ya, kalau mengacu pada ensiklik Laudato Si, makhluk ciptaan itu tidak hanya manusia. Dan ini bukan hanya ensiklik Laudato Si, ya. Semua agama mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa dengan kasih sayangnya menciptakan bumi dan seisinya, termasuk di dalamnya manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna karena diciptakan secitra dengan Sang Khalik gitu ya, sebagai makhluk. Nah, di samping manusia ada makhluk-makhluk ciptaan lainnya, ada yang namanya keragaman flora, fauna, dan juga benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan. Maka yang dimaksud dengan ciptaan di sini itu termasuk gunung-gemunung, laut, sungai, danau, kemudian pepohonan, flora, fauna, itu masuk di dalamnya. Bahkan makhluk-makhluk halus. Loh kan, kalau di dalam di dalam makhluk yang tidak terlihat itu jangan dibayangkan bahwa itu roh-roh jahat dan semuanya, ya. Ada banyak materi-materi yang tak terlihat oleh mata, ya, yang kita tidak tahu itu menjadi bagian dari seluruh alam semesta ini, dan itu ikut hancur, ya, ikut hancur karena apa? Karena semangat dan sikap eksploitatif manusia, terutama, mohon maaf harus disebut di sini, para pemimpin dan penguasa dan pengusaha yang cenderung mencari keuntungan secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan generasi mendatang. Dan itu tampak dalam pola industrialisasi pembangunan yang eksploitatif, yang dalam ensiklik Laudato Si disebut sebagai teknoekonomi, teknoantroposentris, yang kemudian menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk seluruh isi bumi ini demi pemanfaatan sesaat. Nah, lalu yang rugi siapa? Generasi mendatang.
kita ini sudah mengalami sejak industrialisasi mulai 200 tahun terakhir, bumi ini hancur, lapisan-lapisan ozon menipis, pemanasan global terjadi. Karena pemanasan global terjadilah perubahan cuaca, perubahan iklim. Terjadilah pencairan es di kutub dan kemudian naiknya permukaan air laut. Nah, semua ini membahayakan kehidupan manusia pada akhirnya, terutama generasi mendatang, ya, anak cucu panjenengan. Ya, saya bilang anak cucu panjenengan karena saya nggak punya anak cucu, ya, nggak punya anak istri kan. Tapi kami berjuang untuk kemanusiaan, semua para imam, para uskup, ya, bersama Paus sejak ensiklik Laudato Si, terutama satu ensiklik yang secara resmi mengundang umat Kristiani mulai dari uskup, imam, diakon, kaum beriman, awam, bruder, suster, semua diundang bekerja sama dengan semua orang untuk merawat bumi, rumah kita bersama yang sedang ditimpa krisis ekologi. Nah, musim penciptaan ditempatkan dalam konteks itu, Mbak Vero dan Sobat JFM. Ya, ini ada yang menarik tadi, kata sebuah kalimat ya, bumi rumah kita bersama. Roma sudah bikin lagunya ini. Ada di YouTube ada. Di YouTube itu sebetulnya itu kalimat pertama dari ensiklik Laudato Si. Jadi ensiklik Laudato Si itu diawali dengan kalimat yang diambil dari Santo Fransiskus Assisi, Mbak Vero dan Sobat JFM, dan kalimatnya sangat indah ya. Pada artikel pertama itu dikatakan Laudato Si mi Signore, bahasa Italia ya, terpujilah engkau Tuhanku. Dalam madah yang sangat indah ini, Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita semua bahwa rumah kita, bumi ini adalah rumah kita bersama. Seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita. Ya, dan seperti seorang ibu rupawati yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Maka Santo Fransiskus Assisi, dan kemudian diulangi oleh Paus Fransiskus yang menggunakan nama tersebut, berseru, terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami, ibu pertiwi, bumi, yang memelihara dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Nah, itu yang saya nyanyikan di lagu saya. Terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami ibu pertiwi, yang memelihara dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga dan aneka rerumputan. Gitu. Luar biasa. Ya, ada di YouTube. Oh, luar biasa nih. Ada di YouTube di Alois Budi Purnomo TV. Ya. Yang lain nih, Romo. Oke. Romo, nanti kita lanjut lagi. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Siap. Yang ingin bertanya kepada Romo, dan saya juga masih banyak pertanyaan untuk Romo. Tapi kita masih break sebentar ya, Romo. Oke. Kita Romo untuk ngopi-ngopi dulu. Siap, iya. Baik Sobat JFM, terima kasih buat Anda yang sudah beratensi di WhatsApp kami 085640501028. Yang ingin tanya lewat telepon juga boleh 0248418828. Kita akan break sejenak dan akan kembali setelah jeda berikut. Masih di format Forum Antar Umat bersama dengan Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kebikapan Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo OPR. Tadi yang disampaikan Romo tentang tema tahun ini, Listen to the Voice of Creation. Romo sudah menjelaskan kepada kita semua
suara-suara rintihan-rintihan seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan Tuhan. Nah, ini sebenarnya kalau manusia ini lebih aware, lebih sensitif mendengarkan suara-suara itu tentunya, atau bahkan sudah mengalami akibat dampak itu ya Romo ya, iklim yang berubah, kemudian pemanasan global tadi Romo, ini di Eropa dan juga di wilayah sebagian Cina ini kan panasnya begitu luar biasa sampai 40 derajat sehingga danau pun jadi kering. Di Amerika juga seperti itu, laut juga ini sampai dasar-dasar sungai itu terlihat seperti sampah-sampah perang zaman Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama berupa bom itu ada di sana begitu. Ini mengerikan sekali loh, ya. Iya, itulah. Artinya volume air ini benar-benar sangat drastis turunnya begitu. Ini akibat pemanasan global. Roma tadi juga menyebut mungkin ini juga akibat dari para oknum ini ya Roma ya, maaf, oknum pemimpin dan para pelaku industri yang kurang bijaksana dalam memanage lingkungan begitu. Romo, ini ada pertanyaan dari Mas Budi. Namanya sama dengan Romo. Iya. Kami di Gunung Bali. Saya bacakan ya Romo. Siap. Iya, baik. Saat kampanye sangat begitu sosialis sekali, begitu sudah berkuasa kok berubah menjadi kapitalis. Ini bagaimana Romo? Mohon silakan Romo. Ya, persis itulah yang dikritisi oleh ensiklik Laudato Si. Ya, para pemimpin, ya, kita membutuhkan pemimpin yang konsisten, ya, yang berani mengambil cara baru kepemimpinan, bukan dengan pemanfaatan ekonomi dan keuntungan segelintir orang, kelompok, apalagi keuntungan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan. Nah, bahayanya adalah ketika tadi disebut waktu kampanye, ya iming-imingnya muluk-muluk, ndaki-ndaki orang Jawa bilang begitu. Tapi begitu berkuasa, lali, ya, lupa, melek gendong lali, itu kearifan lokal mengatakan begitu. Dan ini yang membuat ya nurani kita, ciptaan itu juga terwakili melalui nurani kita. Tadi yang tidak kelihatan ya, hati nurani ini menjerit, kok bisa begitu. Tetapi hati nurani terus menyuarakan kebenaran itu agar, mohon maaf, para pemimpin yang lupa itu menjadi ingat. Ya, tidak menjadi arogan tetapi rendah hati. Kerendahan hati itu erat terkait dengan tanah subur ya. Kita tahu humility, ya, kata humility dalam bahasa Inggris, rendah hati, itu juga dekat dengan kata humus dan humanus ya. Humus itu tanah subur, humanus itu kemanusiaan. Jadi ketika orang rendah hati, dia pasti akan peduli pada bumi, pada lingkungan, dan juga kepada umat manusia sesama yang rentan. Kita mempunyai istilah bagus, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, KLMTD. Nah, ini mestinya terus-menerus digemakan ketika pihak-pihak atau oknum penguasa tertentu lupa akan janjinya waktu kampanye. Nah, ada satu yang menarik, satu riset itu menunjukkan bahwa generasi muda kita sekarang ini sudah bersikap kritis terhadap calon-calon pemimpin yang eksploitatif. Ya, mereka tidak mau lagi diwarisi bumi yang hancur. Sehingga satu riset itu menunjukkan para calon pemilih dari kalangan kaum muda itu sedikitnya 83% itu pro lingkungan dan menolak calon pemimpin yang lupa akan janji, apalagi kemudian mengeksploitasi lingkungan kita. Ini harus diwaspadai ya.
dalam hal ini. Jadi moga-moga apa yang ditanyakan Mas Budi di Gunung Pati itu dapat menjadi pengingat ya bagi para calon pemimpin kita dan juga bagi para pemimpin kita agar tetap rendah hati, peduli lingkungan, peduli alam, dan terutama masyarakat-masyarakat petani, masyarakat-masyarakat adat, kaum papa miskin tadi yang KLMTD yang terus berjuang sampai hari ini untuk merawat dan menjaga keutuhan ciptaan serta kelestarian lingkungan. Terima kasih Mas Budi mengingatkan ini dan menyuarakan melalui JFM supaya ini semakin diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Prinsipnya adalah kita terus mengingatkan tanpa rasa benci, tanpa rasa dendam. Kita mengingatkan semoga kebaikan dan yang disebut bonum commune, kesejahteraan umum itu terus diupayakan oleh para pemimpin kita. Apalagi ini menjelang tahun politik nanti, seruan yang sekarang digemakan Mas Budi melalui format, melalui GFM kali ini akan menjadi dokumen ya jejak digital kita bahwa kita sudah memberikan antisipasi sekarang ini. Moga-moga didengarkan. Gitu Mbak Vero. Amin. Ya. Ini yang menarik tadi Romo, mengkritisi tidak dengan benci, tidak dengan tendensinya tendensi untuk universal, kebaikan bersama, begitu ya Romo? Iya betul. Jadi mengkritisi tetap dengan cinta ya Romo? Iya, dan itulah salah satu ciri kepemimpinan yang berbasis ramah dan peduli lingkungan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan apapun. Itu yang menjadi salah satu argumentasi saya ketika saya mempertahankan disertasi saya dalam ilmu lingkungan di Unika Sugiyopranoto. Jadi salah satu ciri kepemimpinan ekoteologis interreligius, yaitu kepemimpinan berbasis sikap ramah peduli lingkungan dan dilakukan bersama-sama apapun agama dan kepercayaannya, salah satu cirinya adalah tidak membenci siapapun. Termasuk yang merusak lingkungan itu tidak kita benci. Kita doakan supaya sadar. Nah, itu yang terjadi. Dan ini bukan teori, bukan konsep, tapi experience. Jadi pengalaman yang saya teorikan gitu ya. Berbasis pada riset, data lapangan, respondens, dan juga para aktivis, pelaku, korban, mereka tidak membenci siapapun. Terus berkarya untuk keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, meskipun suara hati yang digemakan itu tidak didengar, diabaikan, bahkan ya tidak dianggap dan terus-menerus dikalahkan gitu ya. Ini menarik. Jadi betul Mbak Vero bahwa secara rohani maupun dalam konteks kearifan lokal, inilah satu kekuatan rakyat ya, yang tidak pernah membenci siapapun yang telah memperlakukan rakyat secara tidak adil. Dan itu disimbolkan kalau di Mendut, kalau Mbak Vero ke Mendut, ya saya mendapat informasi ini dari narasumber utama saya, Bapak Kardinal Suharyo. Ya beliau ngendiko, coba Romo lihat ada gambar burung, ada relief burung berkepala dua di Mendut. Ya, dan itu simbolisme betapa rakyat itu selalu mencintai orang-orang yang berlaku tidak adil. Jadi ada burung berkepala dua, kepala pertama ada di bawah, simbol rakyat yang sering diperlakukan tidak adil. Kepala yang lain adalah yang di atas, simbol para penguasa. Dan ketika para penguasa makan yang enak-enak, kepala yang di bawah makan remah-remah bahkan sisa-sisa. Bahkan yang sudah tidak sehat lagi sebetulnya. Tetapi rakyat, ya kepala di bawah ini tidak pernah kemudian berprinsip tiji tibeh. Bayangin kalau kepala yang di bawah ini nekat makan racun, siapa yang mati?
seluruh tubuh kan. Kepala yang di atas ikut mati. Tapi rakyat tidak pernah berlaku demikian. Dan itu kearifan ya teologis yang ada di rekan-rekan agama Buddha, ada di Candi Mendut. Dan itu dipastikan juga oleh guru sahabat saya, Bante Sri Panyavaro Mahatera di Mendut. Ketika saya WA, Bante, saya dapat informasi dari Bapak Kardinal Suharyo ada relief ini. Lalu bagaimana pastinya? Dan beliau langsung mengirimkan pada saya referensi-referensi yang akurat. Ya, dengan pemaknaan, salah satu pemaknaannya tadi, bahwa rakyat itu tidak pernah membenci pemimpinnya meskipun diperlakukan tidak adil. Tapi tentu kita harus hati-hati sampai kapan pemimpin akan berlaku begitu. Nah, ketika rakyat sudah tidak mau lagi memilih pemimpinnya, ya pemimpin juga yang akan kehilangan disposisi dan jabatannya gitu. Romo, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi yang akan membutuhkan jawaban ini dari Romo. Tapi kita mesti break lagi ya Romo. Siap. Lagi nanti kita akan balik lagi bersama dengan Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kebikapan Semarang, Romo Dr. Aloysius Budi Purnomo PM. Kita akan kembali lagi di format ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kembali lagi di format Sobat JFM tentang Season of Creation, ya, bersama dengan Romo Dr. Aloysius Budi Purnomo PR, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kebikapan Semarang. Romo, ini ada pertanyaan begini Romo, dari Iwan di Kudus. Bagaimana membangun jiwa para generasi muda, bukan hanya kritis saja, tetapi juga pro lingkungan dan mulai melakukan aksi pro lingkungan mulai dari diri sendiri. Monggo Romo. Iya, sejujurnya Pak atau Mas Iwan di Kudus, kita banyak belajar dari kaum muda ya. Sekarang kaum muda sudah bukan hanya kritis tapi mereka berpraksis ya. Menjaga keutuhan ciptaan mulai hal-hal yang simpel. Ya, mulai dari hal-hal yang simpel. Contohnya di tingkat dunia itu kita kenal Greta. Ya. Di negeri ini banyak orang muda ya, di Bali, di Jakarta, di beberapa tempat itu yang kritis. Misalnya di Tanjung Priok, itu ada anak SMP yang melihat sampah-sampah yang ternyata itu diduga dan pasti berasal dari kontainer-kontainer yang datang. Justru banyak belajar dari orang muda. Ya, orang muda, baik tingkat dunia maupun tingkat global dan tingkat nasional dan lokal, itu orang-orang muda menjadi guru-guru kita loh. Dalam riset saya, banyak wiji kendeng istilahnya begitu ya, sedulur-sedulur sikap kaum muda dari anak-anak, remaja, dan orang muda yang bahkan tidak sekolah formal. Mereka melakukan aksi-aksi nyata pro lingkungan. Contohnya, setiap Rabu, pandemi nggak pandemi, mereka tuh menanam pohon-pohon tegak di kawasan pegunungan di daerah Kedumulyo, di Bukit Alang-Alang. Lalu setiap tanggal 17 Agustus, mereka secara kreatif membuat upacara rakyat yang pro lingkungan. Lalu mereka punya komunitas yang namanya Kendeng Squad. Ya, itu bahkan genrenya genre punk rock gitu ya. Membuat lagu-lagu ngepang ya, dan isinya, temanya itu seruan-seruan sangat pro lingkungan. Jadi ada begitu banyak untuk itu. Dan misalnya nanti sore saya bersama dengan adik-adik santri-santri dari pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Qodir di Sayung ya. Ada pondok pesantren Raudatus Solihin yang diasuh oleh Gus Abdul Qodir. Santri-santrinya ini juga nanti sore itu ambil bagian dalam Serawung for Creation. Orang-orang muda sangat banyak yang terlibat untuk itu. Nah, tinggal bagaimana kita yang lebih, katakanlah usianya lebih tua, ikut menjaga, mendampingi, dan mendukung gerakan-gerakan mereka. Jadi memberi ruang dan spirit dan energi dan mendukung mereka. Kalau saya pribadi, saya mengatakan saya banyak belajar dari kaum muda
dalam menjaga lingkungan ini. Gitu, Mas Iwan ya di Kudus. Mbak Vero. Ya, baik. Terima kasih Romo. Begitu ya jawaban untuk Mas Iwan dan terima kasih untuk atensinya. Romo, ini kan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Kalau bisa dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, begitu ya Romo. Seperti hal yang sederhana saat kita di jalan. Ini masih sering terjadi nih Romo. Mau buang sampah, apa itu buka kaca mobil langsung lempar saja ke jendela begitu. Ini kelihatannya etika seseorang dan itu yang menyangkut juga lingkungan, apalagi dengan lingkungan yang mungkin mereka anggap bahwa tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak komunikasi, tidak menguntungkan saya. Jadi apa peduli gue gitu kan Romo? Iya, semoga lu peduli apa ya. Iya. Ini nih, Romo? Karena ini kita juga iya. Gitu ya, ada perilaku seperti itu. Tentu ini memprihatinkan ya. Karena apa? Dari yang sederhana kita merawat lingkungan, mendengarkan jeritan ciptaan itu dengan respons yang sederhana, pendengaran ekologis yang simple. Bukan membuang sampah, tetapi menaruh sampah. Dan bahkan, ya kalau lagi-lagi saya belajar dari teman-teman sedulur sikap di Kendeng, mereka mengubah sampah menjadi berkah. Dan itu menjadi jargon ya. Jadi sampah-sampah itu diolah kembali untuk menjadi berkah. Baik menjadi pupuk, untuk yang lain-lainnya, untuk ekoenzim dan seterusnya itu bisa. Jadi perilaku kita itu perlu diubah menjadi perilaku yang lebih ramah lingkungan, istilahnya begitu. Misalnya, tadi soal sampah, masih ada hal-hal yang simple, air, kita tidak boros ya, menggunakan air misalnya, listrik, kita tidak boros dengan energi listrik. Kemudian, contoh, kecenderungan orang kalau panas segera menyalakan AC. Pertanyaannya, kenapa tidak membuka jendela dan pintu? Dan kemudian ramah lingkungan daripada menyalakan AC gitu ya. Ini contoh-contoh konkret. Lalu yang paling simpel sering nggak disadari. Kalau aku makan, habiskan makan yang aku ambil. Jangan ada sisa satu butir nasi pun di sendok, di piring, atau nyelip di garpu, atau di tangan kita kalau kita muluk. Mungkin kita mengatakan, lu kan cuman aku doang toh Romo yang sisa satu butir nasi. Jangan begitu. Bayangkan ada 1.000.000.000 orang, satu butir nasi sisa di piringnya. Berarti kan sudah 1.000.000.000 butir nasi terbuang. Dan ingat, ada begitu banyak orang, jutaan orang yang kelaparan. Jadi perilaku didukung dengan paradigma, dengan persepsi. Persepsi yang ramah lingkungan akan membuat seseorang berperilaku ramah lingkungan juga. Jadi sahabat saya, teman seangkatan saya dalam studi di program Doktor Ilmu Lingkungan di Unika Sudopranoto juga meriset perilaku ramah lingkungan siswa-siswi Adiwiyata di Semarang dan sekitarnya misalnya. Dan ditunjukkan bahwa ternyata perilaku-perilaku yang lebih ramah lingkungan itu bisa diarahkan ketika persepsi anak-anak juga diarahkan ke sana, perilakunya pun akan terarah pada sikap peduli lingkungan. Jadi seperti itu Mbak Vero, hal-hal yang simpel. Dan yang simpel itu bisa sangat dramatis. Contoh di Jakarta yang anak muda ya, anak SMA, dia prihatin, kenapa sih rumah makan tertentu yang dalam hal ini KFC waktu itu ya, kok selalu pakai sedotan plastik. Lalu dihitung berapa sedotan plastik yang dipakai dalam 1 tahun. Dan itu disambung-sambung ternyata menghubungkan Jakarta sampai New York, panjangnya itu. Bayangin, itu sampah sedotan plastik. Maka jangan lagi pakai sedotan plastik, pakai sedotan yang
lain yang bisa dipakai ulang ya. Kita kan sudah ada sekarang ini yang dari stainless ya. Dan keberanian anak-anak ini menyampaikan itu kepada CEO-nya, kepada pimpinan KFC, dan pada akhirnya apa? Sekarang nggak pakai lagi sedotan plastik. Ketika tahu ini loh data dari tempatmu aja, itu 1 tahun disambung-sambung menghubungkan Jakarta dan New York hanya dengan sedotan plastik ini. Hebat kan? Ini anak muda dan kemudian menyadarkan pemilik rumah makan itu dan kemudian stop tidak pakai lagi sedotan plastik. Contoh yang sederhana tetapi sangat luar biasa istimewa, Mbak Vero. Ya Romo, banyak expert, pemikir-pemikir yang luar biasa tentunya sudah seringkali mengingatkan akan cinta lingkungan, kemudian bahayanya lingkungan bila kita mengeksploitasi alam ini dengan tidak bijaksana, Romo. Tetapi sebagai umat awam ini yang seringkali lupa dan pengen enaknya saja, pengen instan begitu, Romo. Sehingga ya apalah yang ada yang pakai sedotan plastik, kan ini juga cuma satu batang saja begitu. Iya, sama dengan kasus 1 butir nasi tadi. Iya Romo, ya luar biasa nih Romo. Romo mungkin ini sebagai closing juga untuk kita ya dari Romo ini, untuk pengingat kita supaya momentum Season of Creation ini sebagai gerakan yang universal secara luas, bukan hanya orang Kristiani saja tetapi secara global, secara universal gitu ya Romo, untuk diimani begitu, supaya kita juga punya komitmen yang sama untuk menjaga bumi ini secara bersama-sama, menghormatinya, memeliharanya, dan menikmatinya bersama. Monggo Romo. Ya, pertama bahwa semua agama itu mengajarkan kepada umatnya kebaikan dan keutamaan untuk bersikap ramah dan peduli lingkungan. Alasannya jelas bahwa bumi dan seisinya makhluk ciptaan itu bukan buatan manusia. Itu karya Sang Pencipta, dan manusia diberi amanah, diberi tugas untuk menjaga, merawat, melindungi, dan bukan mengeruk, apalagi dengan ketamaan dan keserakahan. Yang kedua, ajaran ini jelas, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu di dalam sikap dan perilaku kita. Nah, maka sekarang ini ada misalnya pondok-pondok pesantren ekologis. Ya, saya pernah ditimbali di pondok pesantren Al-Itqon di Bugen yang diasuh oleh guru sahabat saya, Kiai Haji Ubadillah Sodakoh. Ya, beliau Rois Amnya di PWNU Jawa Tengah. Komitmen ekologis ditunjukkan melalui cara bertani secara organik, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan pestisida. Dan ternyata hasilnya itu luar biasa istimewa. Ya. Beras, berambang, sayur mayur yang dihasilkan lebih sehat, lebih awet, lebih harum misalnya. Lalu ada teman saya, Gus Roy, itu di Bogor. Dia juga mengembangkan pesantren ekologis. Lalu Romo Ferry di Bandung punya karya itu. Nah, di Keuskupan Agung Semarang kita memang belum ada secara kelembagaan. Pada waktu itu Bapak Uskup pernah bertanya pada saya bagaimana mengimplementasikan ilmu setelah lulus di program Dokter Ilmu Lingkungan. Nah, lalu ya kita kembangkan pola-pola sederhana dulu lah. Ya, bagaimana mengajak orang muda, anak-anak, remaja untuk ramah peduli lingkungan. Nanti gerakan-gerakannya tentu bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu yang terakhir, ketika kita sadar tentang semua itu, panggilan untuk mendengarkan jeritan. Jeritan ini bermakna ganda, Mbak Vero dan Sobat JFM. Yang pertama positif, ada
nada-nada yang sangat indah dari alam ciptaan ini. Ya, gemuruh ombak, debur ombak, desau angin, kicau burung. Ini kan keindahan-keindahan alam yang otentik, yang orisinal. Tetapi juga ada jeritan-jeritan yang pilu. Ya, biodiversitas, ya, keanekaragaman hayati yang punah, yang hilang. Kita nggak bisa lagi melihat kunang-kunang di waktu malam sekarang ini. Hilang, padahal itu indah banget. Ya, binatang-binatang kecil yang kalau berterbangan di kegelapan, laksana lampu-lampu dan bintang-bintang yang bergerak gitu ya. Kunang-kunang sudah punah. Belum lagi biodiversitas lainnya banyak yang punah. Nah, itu jeritan-jeritan pilu. Air yang bergerak lambat karena kotor, karena polusi. Ya. Kemudian debur ombak di lautan yang karena permukaan lautnya meningkat, tapi justru membahayakan masyarakat. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan, lautan kita itu sudah seperti kuburan di bawah air, karena kematian-kematian biodiversitas laut dan karena sampah-sampah. Sampai mengatakan, siapapun orang yang membuang sampah sembarangan, apalagi di laut dan di sungai, dia telah melakukan satu tindakan kriminal gitu ya. Jadi konsekuensi-konsekuensi itu yang semua agama dan kepercayaan mengimani, tinggal bagaimana kita bergerak bersama untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bersama. Kalau demikian lalu Season of Creation ya, dengan tagline di KVKPAN Semarang, Serawung for Creation, itu akan semakin berbuah. Moga-moga menjadi berkah untuk umat, untuk masyarakat. Begitu Mbak Vero. Amin, sudah komplit sekali Romo. Saya tidak berani menambahkan atau mengurangi lagi. Iya. Karena yang bicara ini dokter lingkungan. Ya, boleh ditambah. J. Inspirasi sekali. J. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan mulai dari aksi terhadap diri sendiri, melakukan hal yang sederhana untuk lingkungan. Tadi sudah dicontohkan oleh Romo Budi. Misalnya menempatkan sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan baik agar sampah menjadi berkah. Matur nuwun sangat Romo untuk Sami-sami hari ini. ya Mbak Vero dan semua sobat JFM, Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Baik Sobat JFM, demikian tadi format hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pertukaran Ciptaan KVKPAN Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Kita akan jumpa lagi di format Kamis depan mulai jam 10 WIB tentunya di 128 JFM Jernih di Hati. Saya Veronica Rahardian, selamat siang, salam damai. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.